Mungkin saya Ini dulu udah aja udah ya. masuk Bu. Ya, oke good. Ya Ya, nekat. sip. Bismillah. Hebat Bu, udah masuk. Bentar. Udah. Udah masuk. Bagus. Ya. Oke. Eh, Gimana ya pembukaannya? Santai aja, santai Bu. Jadi Kita grogi. santai selalu. Ya. Oke. Sorry. Ini itu kan. Nah, baik Pak Pur, saya mencoba mempelajari apa yang kemarin ditugaskan ya. Ya, Tapi nyambung-enggaknya sih saya nggak nggak apa-apa pede Bu. juga. Cuman Namanya ya juga kita, kita coba dulu. Nah, iya namanya kita juga belajar sama-sama Bu. Santai saja. ya, ya. Jadi apa tema yang saya angkat itu sebelumnya itu memang mungkin seperti kritik terhadap kebijakan perizinan Oke. atas dasar apa pengalaman saya di selama ini ya Pak Pur. Jadi kalau boleh apa curhat dulu nih Semangat. sebentar, apa aktivitas saya itu sekarang ini saya lebih memfokuskan diri untuk perizinan bangunan gedung. Pertamanya itu Pak Pur. Oke. Nah kemudian berlanjut, kemudian berkembang. Saya kan semakin mengenal perizinan itu dari A sampai Z, dan banyak sekali temuan-temuan di lapangan yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang sudah digariskan secara kebijakan. Nah itu kemudian membuat saya bertanya, terus kota tuh ongkoh dibentuk gitu ya, katanya dibentuk dengan segala peraturan, dengan segala arsitektural, tapi kok masih banyak pelanggaran. Nah sehingga saya kemudian ini bangunan bagus, bangunan nyentrik, bangunan yang secara visualnya keren, fungsinya juga baik, tapi ternyata dia punya pelanggaran di dalamnya gitu. Oke. Gitu. Nah, jadi inilah yang membuat saya kemudian ingin menggali lebih jauh. Nah, ruang yang dilegitimasi ini, terus bagaimana kemudian membentuk kota yang selama ini katanya syarat dengan ya ilmu arsitek, ilmu sipil, dan aturan lainnya. Itu pertama. Nah, kemudian slide berikutnya, saya mencoba bertanya, apa sih sebetulnya kota itu gitu kan. Nah, kemudian beberapa saya cari capture bahwa kota itu bisa disimpulkan adalah sebuah ruang hidup manusia yang syarat akan makna, nilai, kekuasaan, budaya, dan sejarah. Nah, kemudian secara hakikatnya, apa sih hubungan arsitektur dan kota itu sendiri gitu. Nah, saya sedikit mengambil beberapa bahwa ada tulisan-tulisan yang menyatakan bahwa ya tanpa arsitektur tidak akan ada konfigurasi spasial kota. Kenapa? Karena arsitektur sebagai pembentuk morfologi kota, di mana dia menentukan batas ruang, membentukkan koridor, menciptakan node dan landmark, serta menentukan skala dan kepadatan. Nah, di sini kemudian arsitektur dapat dikatakan sebagai unit dasar pembentuk kota atau urban form. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kota tersebut dibentuk? Nah, secara morfologi arsitektur pembentuk kota, memang kota tidak dibentuk secara acak katanya kan. Nah, bahwa kota itu merupakan akumulasi keputusan arsitektural yang menghasilkan struktur morfologi. Nah, tapi Pur, saya juga ini istilah-istilahnya masih rada ini ya, benar apa enggaknya gitu. Terus pengertiannya untuk saya sendiri tuh masih belum belum paham benar gitu. Cuman saya mengambil cuplikan-cuplikan apa yang saya baca. Kemudian ya tadi bagaimana kota itu dibentuk. Kemudian ternyata dalam morfologi kota itu ada materialisasi regulasi melalui arsitektur katanya gitu. Nah, salah satunya yaitu ruang kota yang memang tidak terbentuk secara alamiah ini bisa diproduksi melalui kebijakan, dilegitimasi melalui perizinan, dan dimaterialkan melalui arsitektur. Sehingga perizinan bukan sekadar prosedur administratif, tapi sebagai mekanisme dan politis yang menentukan kemungkinan bentuk sebuah kota. Nah, selanjutnya, kemudian ada beberapa isu yang mungkin terkait dengan apa yang ingin saya ungkapkan, di mana
eh, beberapa isu tersebut ada isu ideologis yang menggambarkan netralisasi regulasi. Nah ini kan sering saya temukan juga ya, Prof, di lapangan gitu ya. Akhirnya regulasi itu kemudian ya dinetralkan gitu untuk beberapa kepentingan. Kemudian dominasi rasionalisme ekonomi dalam kebijakan. Dan yang ketiga ini yang sering banget bertentangan itu atau terjadi ketegangan antara kepentingan publik dan investasi. Ya di mana investasi merasa ini nggak ada, susah berinvestasi di sebuah kota karena banyak aturannya, banyak AIU EBC-nya lah, pokoknya banyak banget ya. Jangankan jadi dari setiap peraturan itu sendiri kan berkembang biak ya Prof ya. Untuk arsitektur sendiri itu ya jadi berkembang biak gitu. Ini katanya kalau misalkan sekarang happeningnya OSS itu One Subsystem itu katanya mempermudah perizinan, pada kenyataan itu memperpanjang gitu ya, bukan mempersulit tapi memperpanjang. Nah kemudian tapi di sini juga ada tolak belakang bahwa itu adalah isu kekuatan dan kontrol, di mana perizinan itu justru sebagai instrumen seleksi ruang, kemudian juga regulasi itu menentukan siapa yang boleh membangun dan di mana itu ditentukan, dan ruang itu sebagai area kontrol administratif. Nah yang ketiga isu keadilan spasial, di mana akhirnya terjadi ketimpangan distribusi infrastruktur. Ini saya banyak temukan juga di lapangan bahwa satu kota kemudian berkembang over, tapi satu kota lain dia sangat cukup lambat gitu ya. Nah memang tadi gitu kepentingan politis dan publiknya itu memang saling berargumentasi sendiri. Kemudian densifikasi tanpa fasilitas sosial. Nah itu sih Pak Pur mungkin yang bisa saya angkatkan dulu sampai dengan hari ini, sambil saya mempelajari kemarin hasil kuliah kemarin kami cukup seru dan menjadi saya banyak bertanya dan harus banyak menggali kembali. Gak apa-apa. Itu aja. Iya. Baik, terima kasih. Kita mau semua dulu gitu atau mau satu-satu kita bahas, mangga? Yang mana? Bebas. Mas Ivan sama Mas Gayu gimana? Silahkan kalau mau itu dulu, mau silahkan. Ya, satu-satu ya. Saya ini dulu, matiin dulu screenshot saya. Ya. Oke. Sudah terlihat ya? Boleh, tapi tolong besarkan dikit Pak Ivan. Oke. Kita sebenarnya pakai itu saja, pakai PowerPoint saja, lalu PowerPoint-nya huruf-huruf besar begitu, pointers. Nanti sisanya ngobrol saja. Oh, ini udah ada Ibu Yuyun ya. Selamat datang Bu Yuyun. Bu Yuyun nih angkatan atas satu semester di antar dia Ibu Bapak. Ini yang sekarang Bu Yuyun. Iya. Selamat malam Bu Yuyun. Ya, salam kenal Ibu Yuyun. Ada teman perempuan saya. Disungkan ini kalau ada senior. Wah, ada Pak Gayu. Saya nih berarti nih. Siap, izin menyimak. Oke, silakan Bu Yuyun. Siap. Ya. Silakan Pak. Ya, ini saya mulai ya. Silakan. Pak Pur ya. Ya. Monggo. Baik, terima kasih. Saya ingin memulai dari usulan awal ketika masuk tes. Apakah terdengar Pak? Terdengar. Jelas. Tes. Silakan. Jelas ya. Nggih, baik. Dan Oh, malah suara Bapak yang hilang-hilang. saya itu mencoba di kepala badan kaki untuk menelusuri barangkali ada satu hal konstansa persentase proporsi yang itu bisa kita angkat sebagai keanekaragaman yang kebaruan ini. Jadi harapannya saat ini kadang-kadang kita hanya di praktek ya, ini khususnya saya sendiri ya, ketika membangun kalau rumah tinggal menjadi rumah tinggal itu
menjadi hal biasa, Mas Yan. Masih bisa ketika kita mengadopsi arsitektur yang ada di Nusantara kita. Tetapi ketika masuk vertikalitas, arsitektur yang mid-rise atau high-rise, ini seakan-akan apakah ini bisa ya, ataukah kita memang belum mulai untuk mencoba menelusuri lebih jauh gitu. Jadi saya mencoba untuk menjabarkan. Next. Minta tolong Pak Ivan. Nah, secara garis besar, kalau kita melihat Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, arsitekturnya sangat beragam sekali, sangat kaya sekali. Kalau kita bicara tentang tropis, pasti tropis ada atapnya, atap, kemudian atap yang cukup menaungi, kemudian ruangnya pasti bernafas, dan ini menurut saya sangat sayang kalau ini hanya kita lewatkan saja untuk masuk ke sebuah dokumentasi keilmuan tradisional. Apakah ini bisa kita coba tarik pelan-pelan menjadi sesuatu hal yang sifatnya menjadi literasi yang sama ya antara rujukan Barat dan Indonesia khususnya. Banyak saya diskusi sama Prof. Yosef ya, tentunya yang terakhir kemarin beliau sempat mengambil pisau pedanya Kenneth Frampton terhadap arsitektur, bagaimana antara arsitektur yang modern sama yang lokal, banyak yang lokal atau banyak modernnya. Itu Prof. Yosef melihat itu sebagai sesuatu yang menjadi sebuah kuadran gitu. Mungkin saya tidak menampilkan di sini, mungkin akan kita coba tampilkan di next yang sudah lebih detail. Next lagi. Wah, dari tipologi ini hampir semua terdiri dari kepala, badan, dan kaki. Walaupun memang kakinya itu berbeda antara badan, kepala, dan kakinya. Saya mencoba mengambil nantinya akan mencoba memasukkan ke arsitektur yang hampir mirip, yaitu Jawa sama Sumba nantinya. Sebagai sesuatu yang sebenarnya kalau kita bicara tentang tektonika saat ini, itu dari Sabang sampai Merauke, tektonikanya itu sangat ekspresif sekali dan berani untuk ngomong bahwa saya adalah berada dalam masyarakat dan tradisi budaya tertentu. Itu sangat kuat sekali. Next. Ini saya sedikit mengambil dari ini ya, perjalanan arsitektur global ya, yang dulu klasik Romawi, kemudian di era postmodern ada satu pengambilan yang menurut saya cukup sukses ya, selain yang di sini. Di Jepang juga era metabolisme juga cukup sukses ketika menarik modernnya tetapi tetap masih ada Jepangnya. Sama seperti ini, walaupun dia high res tetapi dia tidak meninggalkan jejak-jejak tanda-tandanya, yang itu menurut saya akan menjadi hal yang ini ya, yang cukup menarik ya. Ketika waktu di Indonesia itu semuanya bersifat antropometrik ya, sedang sesuatu yang tidak fix, mereka berbasis berbeda-beda, tetapi yang di Barat yang fix, dan ini menjadi sebuah gap. Gap ini menurut saya menjadi satu hal yang barangkali bisa menjadi ada titik tengahnya. Kalau teorinya postkolonialnya Homi Bhabha itu mungkin apakah ini bisa
kita anggap menjadi sebuah ruang ketiga supaya kita bisa tetap masuk dalam ruang global universal, tetapi masih tetap dalam konteks mengambil lokalitas yang ada. Next. Kesenjangan era kontemporer. Sebenarnya saya masih sangat senang sekali kalau di Jakarta itu lewat gedungnya Dharmala itu, mulai dulu saya kecil lewat sana itu satu gedung yang sangat menarik. Itu mungkin yang menjadikan saya tertarik di arsitektur ya. Ternyata desainnya arsitek yang cukup terkenal, Paul Rudolph ya. Kemudian ada rektoratnya UI juga menurut saya menjadi sesuatu yang sebenarnya ini bisa menjadi hal yang kita ulik secara rasio proporsi. Apakah memang perancangannya dari rektorat UI dan gedung Dharmala ini benar-benar mengambil rasio dari arsitektur yang ada di Nusantara, ataukah memang hanya meminjam saja, mengambil tanda-tandanya saja sehingga masih bisa terbaca. Karena saat ini banyak sekali seperti gambar yang di kanan, era high-rise itu memojokkan kita sebagai arsitek atas nama modul efisiensi. Kita hanya bergerak di arena tempelan. Ini yang menjadi hal yang apakah ini kita perlu membuat satu hal yang ini ya, yang lain ya, dengan mencoba membuat satu hal yang dikatakan hobi baba ya, salah satunya mungkin mimikri atau itu hal yang ini lain ya, meniru tetapi tetap dalam konteks rasio yang bisa kita jabarkan secara ilmiah ini. Next. Jadi kalau kita mencoba membuat satu ruang yang lain ya, kalau kepala, badan dan kaki itu anatomi dari manusia, kemudian kita baca di bangunan kepala, badan, kaki itu menjadi sebuah proporsi ya. Angka 59, 30 dan 10 ini menjadi sesuatu yang sebenarnya kita bisa buat sebagai ramuan yang itu bisa kita bawa ke tahap vertikalitas dalam konteks membuat bangunan high-rise building. Tapi ini masih mimpi ya, Pak Pur. Jadi santai. Saya juga memberanikan diri untuk menyampaikan ini supaya memang saya ingin mendapat satu feedback supaya bisa mendapatkan sesuatu yang yang cukup banyak ketika ngampus di Unpar. Ya. Next lagi. Ini mungkin yang penetrasi yang akan kita jadikan kita untuk penelitian lebih lanjutnya. Karena saya melihat antara Joglo dan Batangunya Sumba itu sebenarnya secara proporsi tanda-tandanya itu hampir sama, tetapi kalau kita bicara rasio proporsionalnya itu akan berbeda. Berbedanya karena memuat sebuah ruang seperti apa, ini yang akan mencoba kita ulik lebih lanjut dalam penelitian kita rencananya
Pak Pur. Jadi Ya, ya. ini barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, Matur nuwun, mohon Terima arahannya. kasih Pak. Terima kasih Pak Gayu. Silakan Pak Ivan sekarang. Ya, baik. Sebentar, filenya malah kemana? Sudah terlihat, Pak Pur? Sudah, silakan. Ya, baik. Selamat malam semuanya, Pak Pur. Langsung aja. Mangga. Jadi, saya berangkat dari proposal yang kemarin gitu ya. Jadi, bagaimana perumusan arsitektur masjid inklusif terhadap aspek gender, studi kritis masjid kontemporer karya urban. Walaupun saya belum mengunci di karya siapa maupun turunan inklusif itu di siapa, tapi saya coba untuk menguraikannya. Ini menjadi bagaimana dari artikel-artikel yang saya kumpulkan lalu saya coba pelajari. Ini untuk memuat bagaimana fenomena isu arsitektur serta objek formal material arsitektur dan paradigma isme itu bisa kita lihat. Ini uraiannya memang dimulai dari fenomena, lanjut ke isu, lalu ke objek materialnya, lalu ke paradigmaisme. Nah, secara fenomena, jadi perkembangan arsitektur masjid kontemporer di Indonesia ini menunjukkan pergeseran bentuk yang sangat signifikan, bergerak dari tipologi tradisional menuju eksplorasi desain yang konseptual, eksperimental, dan syarat akan simbolisme baru. Di kawasan perkotaan seperti Bandung Raya ini, masjid-masjid dirancang oleh arsitek generasi mutakhir, salah satunya adalah Urban, yang telah berhasil hadir sebagai ikon urban yang memukau dengan menggabungkan bahasa modernisme, arsitektur neo-nusantara, dan narasi identitas lokal global. Namun di balik kemegahan visual dan keberhasilan estetika tersebut, muncul sebuah fenomena krusial, yaitu dimensi inklusivitas, terutama yang berkaitan dengan keadilan gender, yang belum menjadi prioritas utama dalam pertimbangan perancangan. Hal ini menciptakan paradoks di mana masjid tampil menjadi sangat modern secara fisik, namun masih menyimpan ketimpangan dalam memfasilitasi pengalaman ruang bagi jamaah perempuan. Secara historis dan teologi, masjid pada masa Nabi Muhammad SAW sebenarnya merupakan ruang yang sangat terbuka dan inklusif bagi partisipasi ibadah maupun sosial politik, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sayangnya, sejarah panjang budaya patriarki dan konservatisme fikih perlahan menggeser posisi perempuan menjadi terpinggirkan dari ruang utama masjid. Praktik peminggiran ini terwujud secara nyata dalam bentuk pemisahan spasial yang ekstrim, di mana perempuan seringkali ditempatkan di area sekunder yang kurang nyaman, seperti basement, teras luar, maupun balkon yang sempit. Akibatnya, jemaah perempuan kerap mengalami diskriminasi kualitas ruang, mulai dari buruknya ventilasi dan pencahayaan, terganggunya privasi aurat, hingga sulitnya mengakses fasilitas wudhu secara mandiri dan aman. Dalam konteks karya arsitektur kontemporer seperti garapan urbana di Bandung Raya, permasalahan spasial menjadi semakin kompleks. Keputusan formalis yang diambil oleh arsitek seperti penentuan akses pintu masuk, zonasi lantai, hingga tingkat transparansi material partisi sangat menentukan kualitas pengalaman beribadah jamaah perempuan. Pola ketidakadilan yang sering menjadi cakupan penempatan perempuan di zona dengan area orientasi pandang menjadi terhalang ke arah khotib. Demikian pula jalur sirkulasi menuju ruang sholat yang mengharuskan mereka memutar melewati area laki-laki ataupun area servis. Nah, terlebih lagi ruang pendukung yang sangat esensial bagi perempuan, seperti ruang laktasi maupun area kajian khusus, seringkali tidak direncanakan sejak awal, melainkan sekedar memanfaatkan ruang sisa. Dari beberapa fenomena ini sebenarnya saya mengambil beberapa poin, yaitu yang pertama adalah transformasi arsitektur kontemporer. Terjadi pergeseran dari tipologi masjid tradisional ke bentuk-bentuk minimalis kubistik
eksperimental dan penghilangan kubah di mana karya arsitektur seperti karya urbane dirancang sebagai ikon kota. Kesenjangan inklusivitas perancang seringkali masih didominasi oleh orientasi estetika visual semata dan belum menjadikan inklusivitas sebagai prioritas utama. Bias gender, ruang dan hambatan fisik, terdapat peminggiran jamaah perempuan ke area-area sekunder serta adanya hambatan fisik yang menyulitkan kelompok rentan seperti difabel untuk mengakses ruang ibadah utama. Menguatnya tuntutan inklusivitas, munculnya wacana keadilan ruang baik dari dorongan kebijakan publik, desain universal, maupun teologis, fikih difabel untuk merespon ketimpangan fasilitas. Selanjutnya, berkaitan isu arsitektur, yang utama dalam perumusan masjid inklusif ini berpusat pada ketegangan antara pembaruan tipologi kontemporer dan bias gender yang masih terstruktur secara kuat dan hierarki tata ruang. Di salah satu sisi, karya-karya Biro Arsitek Mutakhir seperti Urbane itu telah berhasil menawarkan eksplorasi bentuk yang berani melalui desain kubistik, struktur bentang lebar, fasad kaca, dan integrasi ornamen lokal yang memukau. Namun di sisi lain, warisan budaya patriarki seringkali masih mendominasi perancangan, sehingga menempatkan jamaah perempuan pada posisi spasial yang sekunder. Akibatnya ruang untuk jamaah perempuan kerap hanya diletakkan di lantai basement maupun mezanin, yang memiliki kualitas yang jauh lebih rendah dari ruang utama laki-laki. Persoalan ini menjadi semakin rumit dengan minimnya perumusan eksplisit mengenai kriteria inklusivitas gender. Di dalam berbagai pedoman desain maupun regulasi teknis, kebijakan pemerintah seperti Permen PUPR nomor 14 tahun 2017 memang mewajibkan penerapan prinsip desain universal. Namun, regulasi ini lebih berfokus kepada kemudahan akses bagi penyandang disabilitas fisik dan belum memuat indikator detail mengenai kualitas ruang spesifik untuk perempuan. Jadi, ketiadaan landasan yang kuat ini berdampak bagi perancangan masjid kontemporer yang terlepas dari statusnya sebagai ikon kota yang megah, namun seringkali masih dikembangkan dengan menjadikan tubuh laki-laki dewasa sebagai ukuran standar normatif. Hal ini mengaburkan kebutuhan-kebutuhan krusial jemaah perempuan dan anak-anak, membuat kebutuhan spesifik mereka menjadi tidak terlihat atau invisible dalam keputusan desain arsitektur. Dari isu arsitektur ini ada beberapa poin yang saya highlight, yaitu yang pertama, ruang perempuan sebagai ruang sisa. Bagaimana jemaah perempuan kerap ditempatkan pada zona sekunder yang memiliki sirkulasi maupun kualitas ekologi lebih rendah daripada ruang laki-laki. Yang kedua, dilema open plan dan privasi. Adanya ketegangan antara rancangan kontemporer yang mengekspos bentuk keterbukaan visual dengan kebutuhan perlindungan privasi aurat bagi jemaah perempuan. Yang ketiga, implementasi desain universal yang parsial. Belum adanya perumusan maupun standar regulasi teknis yang spesifik mengatur kualitas inklusivitas gender, sehingga penerapannya belum menyeluruh. Ketiadaan landasan konsep maqasid, yaitu lemahnya penerjemahan dan operasionalisasi nilai-nilai keadilan Islam, maqasid al-syariah ke dalam parameter dan tata ruang fisik bangunan masjid. Yang terakhir adalah minimnya perlibatan penggunaan rentan, kebutuhan konkret perempuan dan kelompok disabilitas seringkali diabaikan karena mereka tidak dilibatkan dalam proses perancangan maupun evaluasi ruang. Selanjutnya, dalam objek material arsitektur, dalam konteks perumusan arsitektur masjid yang inklusif, penentuan objek material dilakukan secara spesifik agar batasan telah ilmiah menjadi tajam dan fokus. Objek material yang disorot adalah masjid-masjid kontemporer karya Biro Arsitektur Urbane di kawasan Bandung Raya yang mencakup masjid publik maupun masjid di lingkungan. Bangunan-bangunan ini dipilih karena secara konsisten menampilkan bahasa arsitektur modern melalui eksplorasi geometri kubistik serta terintegrasi dengan elemen arsitektur Nusantara. Sementara itu, objek formal dari kajian ini berfokus kepada kualitas inklusivitas gender yang dimediasi oleh konfigurasi formal dan material arsitektur. Pendekatan ini tidak sekedar menilai keindahan bentuk massa bangunan, melainkan juga menukik bagaimana organisasi ruang dan hubungan ruang dalam luar mendikte relasi antara jamaah laki-laki dan perempuan.
Jadi analisis difokuskan kepada sistem sirkulasi, penempatan partisi, dan batas-batas visual yang secara langsung mengonstruksi hierarki tata ruang gender. Jadi dari objek formal material arsitektur ini, itu saya menempatkan beberapa poin. Yang pertama, objek material fokus pada spesifik bangunan masjid kontemporer karya Biro Arsitek Urbane didukung dengan pembanding presiden lain, misalnya. Yang berikutnya adalah objek formal, bagaimana konfigurasi arsitektur, kajian mendalam pada kualitas bentuk massa bangunan, organisasi ruang dalam luar, sistem sirkulasi, penempatan partisi, serta pemilihan material, envelope, transparan maupun buram. Yang selanjutnya adalah relasi inklusivitas gender dan pengalaman ruang. Bagaimana menganalisis konfigurasi arsitektur di atas secara langsung mengatur relasi ruang gender, hierarki ruang, dan pengalaman aktual pengguna saat beribadah. Yang terakhir berkaitan dengan paradigmaisme kerangka berpikir dalam merumuskan arsitektur masjid kontemporer, mensyaratkan adanya pergeseran paradigma secara fundamental, sejalan dengan konsep revolusi ilmiah memuaskan. Penelitian ini secara sadar menempatkan diri untuk beralih dari paradigma arsitektur masjid yang sekedar berorientasi pada simbolik maskulin menuju paradigma yang berpusat pada manusia atau person center dan berbasis pada hak, yaitu right based. Dengan demikian, pendekatan ini bangunan masjid tidak lagi dipandang secara kaku sebagai sekadar objek fisik yang memiliki kekurangan teknis, melainkan sebagai medium pemenuhan aksesi bagi seluruh jamaah untuk beribadah dan mengembangkan diri secara bermartabat. Paradigma ini diperkuat dengan landasan regulasi, perlindungan kelompok rentan seperti Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan amanat Konvensi Hak Asasi Internasional. Dalam membaca perwujudan fisik bangunan, pendekatan ini menggunakan pandangan berbasis institution-based view yang disandingkan dengan paradigma keadilan spasial atau spatial justice. Bentuk dan tata ruang masjid kontemporer karya Urbane dianalisis bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai produk negosiasi yang rumit antara regulasi teknis pemerintah, wacana fikih, dan budaya patriarki yang mengakar di masyarakat. Lensa keadilan spasial kemudian digunakan untuk mengevaluasi apakah konfigurasi sirkulasi maupun zonasi ruang perempuan telah memenuhi prinsip-prinsip desain universal seperti keselamatan, kegunaan, kemudahan, dan kemandirian, atau justru masih menyulitkan kelompok rentan seperti lansia dan difabel. Untuk poin paradigmaisme itu saya menempatkan yang pertama adalah humanisme inklusif dan berbasis hak, menggeser fokus orientasi perancangan menjadi berbasis hak dengan menetapkan pendekatan desain universal untuk menjamin keadilan akses fisik. Yang berikutnya, kritik sosiospasial, membaca wujud fisik arsitektur sebagai hasil produk negosiasi norma, budaya patriarki, dan modernisme. Yang ketiga, inklusivisme spasial dan maqasid al-syariah, mengusung penghapusan praktek eksklusifisme ruang melalui desain yang dialogis, yang memandang fasilitas masjid sebagai ruang pengembangan harkat umat manusia lintas gender. Yang berikutnya adalah neo-arsitektur, membaca desain fisik melalui kacamata persepsi sensori, cahaya, akustik material yang memiliki interaksi dan dampak psikologis secara langsung terhadap tubuh serta emosi jamaah perempuan. Yang terakhir, interseksionalitas, memastikan penyelesaian masalah tata ruang benar-benar memperhatikan berbagai lapisan kerentanan yang tumpang tindih secara real, misalnya perempuan dengan kebutuhan khusus ataupun difabel. Dari sini ini saya buat peta mapping bagaimana arsitektur masjid inklusif terhadap aspek gender dibagi menjadi 4 pokok poin fenomena, isu arsitektur krusial, objek penelitian, material, maupun paradigmaisme. Yang selanjutnya diturunkan lagi menjadi transformasi kontemporer, kesenjangan inklusivitas, ruang perempuan, objek material, formal, inklusivisme spasial, humanisme inklusif, kritik sosial-spasial, dan ini diturunkan lagi yang menjadi beberapa poin
turunannya. Demikian ini yang saya dapat sampaikan untuk diskusi kali ini. Terima kasih Pak Pur dan rekan-rekan semuanya. Baik, terima kasih Pak Ivan. Terima kasih juga untuk Pak Gayuh dan Ibu Yos ya. Nggak apa-apa, boleh kita, yang penting kita berpikir dulu begitu. Saya sama sekali tidak akan tidak akan bilang ya atau tidak, tapi saya hanya akan menguji struktur berpikirnya saja. Itu saja yang buat saya yang paling penting ya. Jadi kita masuk pada struktur berpikir. Tentu kalau kita masuk pada struktur berpikir, kita harus masuk dulu pada satu landasan yang sama. Jadi ada base yang sama dulu, begitu ya Pak Gayuh, Pak Ivan, Ibu Yos. Nah, kalau kita sudah punya landasannya dulu, lalu dengan mudahnya kita selalu mengacu pada landasan itu. Gitu dulu. Itu yang paling penting. Jadi tidak usah kita terlalu jauh dulu berpikir, karena saya paham sekali Ibu Bapak ini pasti sudah banyak sekali pengalamannya. Jadi banyak bercampur dengan bidang-bidang lain, sehingga kadang-kadang kita dipengaruhi juga oleh bidang lain. Gitu. Kurang lebih ya, mau tidak mau gitu ya. Jadi ada hal-hal yang saya ingin kita berpikir struktur dulu, bukan sempit ya, tapi ini berpikir struktur dulu. Ya. Contoh yang paling sederhana, ini tentu harus disepakati dulu. Kalau tidak disepakati, kita akan lari kemana-mana ya. Jadi arsitektur itu ada manusia gitu ya. Ibu Bapak sepakat dulu ya, harus ada tubuh manusia ya. Ya, oke. Kalau ada tubuh manusia, lalu tubuh manusia itu melakukan aktivitas, sehingga dia lalu membutuhkan ruang pelingkupnya. Kurang lebih itu. Sehingga kalau saja pertanyaan saya, Anda sudah tidak bisa lagi menggunakan ruang pelingkup ini, berarti dia sudah keluar dari arsitektur. Kurang lebih begitu ya, Ibu Bapak ya. Nah, apakah arsitektur hanya bangunan? Tentu tidak juga. Arsitektur itu segala sesuatu yang ada kaitan dengan tubuh dan ruang, ya, betul-betul yang arahnya selalu membuat konfigurasi ruang, sehingga kota pun, kalau kita meninjaunya, konfigurasi ruang dalam spektrum yang lebih luas gitu. Jadi bukan cuma spektrum bangunan, tapi spektrum yang lebih luas. Sehingga lalu kalau kita sebut, saya berikan contoh buat Ibu Yos dulu ya Bu Yos. Saya masuknya dari bendanya dulu aja Bu ya. Saya nggak cerita objek material, objek formal, bendanya dulu. Kalau kita bilang trotoar atau jalan ya Bu ya, itu kita bisa melihat jalan itu, sebuah jalan atau sebuah trotoar, bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang ya Bu ya. Oke ya. Pertama saya melihatnya dari sudut pandang sosial. Kalau gitu siapa yang boleh pakai di situ? Nah, lalu itu kita masuk pada sudut pandang sosial dan sudut pandang haknya. Kalau trotoar lalu dipakai oleh orang-orang berjualan, berarti hak saya berjalan di sana hilang. Kita berbicara bukan arsitekturnya ya Bu ya, kita berbicara masalah sosial. Masalah sosial hanya menggunakan trotoar gitu, objeknya trotoar. Lalu kita berjalan jauh lagi Bu. Kalau saya berbicara tentang regulasi, ya Bu ya, regulasi tentang planning atau regulasi bangunan saja ya Bu ya, nggak usah planning dulu ya, regulasi bukan kota, regulasi bangunan. Apakah kalau regulasi saya hilangkan ya Bu ya, saya hilangkan, saya hapus, apakah dia mempengaruhi cara kita dwelling, cara kita berhuni? Pertanyaannya sederhana ya Bu ya. Kalau saya bilang, sekarang plafonnya saya rendahkan sehingga ruang Anda terganggu untuk berhuni, itu arsitektur ya, betul ya Bu ya. Tapi kalau kita bilang, apakah regulasinya kalau saya paksa? Nah, kalau Ibu berkata gini, sekarang ada regulasi bahwa tinggi plafon itu hanya boleh 2 meter. Nah, itu regulasi itu berpengaruh terhadap struktur ruang. Paham ya Bu ya? Iya. Karena tujuan arsitektur itu kita membuat ruang untuk berhuni. Ya gitu. Nah sekarang juga kalau kita bercerita tentang plaza misalkan ya, jadi dalam sebuah kampung lalu ada ruang luarnya itu ya. Nah ruang luar itu memang ditujukan untuk mereka ngumpul, tetapi
objek materialnya tidak lengkap seperti bangunan, ya nggak apa-apa. Itu namanya spektrum dari arsitektur yang diperluas gitu. Jadi sederhananya ya Bu, pertanyaan mendasarnya kalau saya ingin melihat regulasi dari berbagai sudut ya Bu ya, kita bisa dapat banyak sekali regulasi dari berbagai sudut. Nah, kalau Ibu ingin masuk ya ke dalam arsitektur Bu ya, kita harus sepakat dulu arsitektur itu apa ya Bu, setuju ya? Kalau Ya. kita bilang arsitektur itu sama dengan planologi, ya jadi berbeda karena namanya aja udah planologi, yang satu arsitektur. Itulah yang namanya disiplin gitu ya Bu ya. Jadi ada hakikat lalu ada disiplin. Hakikat harus bareng dengan disiplin. Tanpa disiplin hakikatnya tidak terpenuhi. Tapi hakikat saja tanpa disiplin, hakikat saja tanpa disiplin nggak akan maju, nggak akan bisa diwujudkan menjadi hal-hal baru. Itu sederhananya ya Bu ya. Iya. Ya itu yang saya lihat dari dari kita sekarang ngobrol ya. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya saya nggak menyebutkan salah, tapi saya mengutip dari orang lain saja ya, dari ilmu-ilmu tentang cara berpikir ya Bu. Jadi cara berpikir itu ada yang kita menyebutnya fallacy. Fallacy itu kekeliruan gitu, kekeliruan atau kemelesetan cara berpikir misalkan ya. Nah, banyak sekali kemelesetan cara berpikir karena kita nggak punya base yang sama. Itu yang paling susah ya. Jadi contoh sederhana, saya masuk pada Pak Gayuh ya. Apakah semua arsitektur Nusantara sudah pasti tripartit? Enggak juga, Pak. Jadi kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa semuanya tripartit, kan enggak ya Pak ya. Nah itu kan hasty generalization namanya, kita melakukan generalisasi yang mengambil sebagian contoh lalu kita jadikan universal gitu ya. Ini saya hanya cerita tentang apa yang Bapak ceritakan ya. Saya belum masuk pada apa itu fenomena, apa itu isu, tapi kita ngobrol-ngobrol sedikit saja. Nah, contoh begini Pak. Tripartit itu kan sebuah komposisional Pak ya. Kalau saya bertanya sederhana sekali, untuk sebuah bangunan kalau tripartit itu saya hapus, apakah mengganggu struktur ruang di dalamnya? Pertanyaan sederhana kan Pak ya. Kalau dia mengganggu struktur ruang di dalamnya, oke, Bapak sudah mulai masuk kepada bagaimana orang menciptakan ruang dan pelingkupnya, gitu Pak. Tapi kalau dia tidak masuk ke situ, artinya itu bisa dibahas dalam komunikasi visual, bisa ya Pak ya, bisa juga dibahas dalam hal-hal yang lain, bisa juga dibahas oleh seni rupa Pak, tentang bentuk saja, bagaimana, dan proporsi tripartit itu banyak sekali pada elemen-elemen di seni rupa Pak, gitu. Jadi apa nih bedanya seni rupa membahas tripartit sama kita? Nah itu ya yang kita cari gitu. Itu. Nah sekarang kalau masuk pada Pak Ivan misalkan, Pak Ivan nih bacaannya banyak nih Pak Ivan, tapi moga-moga jangan kita campur aduk ya Pak Ivan. Pak Ivan sudah bagus ya, jadi objek materialnya sudah makin tajam, masjid ya Pak. Tapi kalau Bapak sekarang melihat gini Pak, apa sih bedanya teologi Islam dengan arsitektur? Kalau saya bicara tentang masjid, saya bicaranya fikihnya, saya bicara dan lain-lainnya, kan artinya saya nggak bicara arsitekturnya Pak ya. Saya bicara aturan teologis. Demikian juga inklusif Pak. Apakah inklusif itu, kalau saya hapus inklusif itu, apakah dia mengganggu ruang di dalam masjid Pak? Pertanyaan sederhana ya Pak ya. Saya cuma ingin menguji struktur berpikirnya. Kalau Bapak bilang sekarang gender, itu setiap orang, maksudnya laki dan perempuan harus punya hak yang sama. Apakah itu masalah arsitektur Pak? Atau itu masalah sosial? Kalau Bapak bilang ada hak setiap orang, waduh, hak itu paling sering dibahas di FISIP Pak. Hak-hak itu. Nah tapi apa bedanya kalau gitu bahasan kita tentang fisik dengan bahasan kita tentang yang non fisik tadi, hak tadi Pak ya. Nah itu ada yang false ontologization, ada false analogy gitu Pak ya. Jadi menurut saya normanya berbeda Pak.
Itu normatif fallacy, karena inklusif itu sangat baik secara moral, Pak. Sangat baik. Karena dia sangat baik secara moral, apakah arsitektur pun harus punya moral? Pertanyaannya. Arsitektur itu berhasil kalau dia betul-betul di dalamnya orang bisa dwelling, Pak ya. Jadi kita tidak mengatur manusianya gitu. Nah, ini menarik sebenarnya ya, bahasan-bahasan kita ini menarik karena apa? Karena bapak-bapak tuh betul-betul sudah pengalamannya banyak, sehingga bapak-bapak kayak tadi Pak, jadi seakan-akan apa yang di luar itu namanya popular fallacy. Segala sesuatu yang populer lalu kita tarik ke dalam arsitektur, begitu Pak. Jadi kita nanti tidak menyentuh arsitekturnya, tidak menyentuh bagaimana orang berhuni, tidak menyentuh bagaimana orang bersembahyang dengan nyaman pada ruangnya. Kemarin kita udah ngobrol tentang bentuk dari luar ya Pak ya. Kalau saya hanya membahas masjid dari luar, masjid itu objek materialnya arsitektur, bangunan. Tapi kalau saya sebagai seorang ahli komunikasi visual, atau saya seorang ahli kritik seni rupa, saya hanya membahas masjid itu berdasarkan kulit luarnya yang tidak ada hubungan dengan ruang dalamnya, gitu Pak. Nah, arsitektur itu mulainya bukan dari luar, arsitektur mulainya dari dalamnya, lalu menyebar keluar. Nah, jadi apakah bahasan kota bukan arsitektur, Ibu Yos? Bahasan kota juga arsitektur, tapi Bu, ada kan bahasan kota yang bukan arsitektur ya Bu ya? Banyak kan ya Bu ya? Misalkan planologi bukan arsitektur, zonasi 2 dimensi bukan arsitektur. Lalu kemudian kita bercerita lagi sekarang bahasan hak-hak kota, atau kita ngomong urbanisme. Urbanisme itu bukan bendanya, tapi itu kumpulan-kumpulan orang sosial yang lalu membuat urban sebagai sebuah isme atau sebuah pandangan untuk melihat bagaimana sih orang-orang di dalamnya teratur gitu ya. Jadi itulah penting sekali ketika kita membuat sebuah isu, ada alat uji isu. Gitu ya. Nanti yang kita mungkin minggu depan saya akan ceritakan tentang alat uji fenomena, alat uji isu umum, dan alat uji isu spesifik. 3 itu dulu. Karena kalau 3 ini sudah benar, yang ke depannya mudah gitu. Kalau saya mencoba mengujinya yang sederhana, saya bertanyanya itu, apakah regulasi itu akan mempengaruhi struktur ruang bangunan atau struktur ruang luar? Kalau dia mempengaruhi struktur ruang luar, itu kajian-kajian yang masih masuk arsitektur dalam spektrum yang lebih luas, gitu ya Bu ya. Jadi ada hakikat ontologi, di sana ada ontologi arsitektur. Ini saya kepaksa ngomong ontologi ya, oke lah saya ganti ya. Ada hakikat arsitektur, ada hakikat inti arsitektur, ada hakikat spektrum arsitektur. Nah tapi di balik itu ada juga disiplin. Ada yang namanya disiplin core-nya, disiplin inti arsitektur, ada disiplin spektrum arsitektur. Nah, Ibu Yos masuknya pada disiplin spektrum arsitektur. Jadi hakikatnya jangan dilupakan gitu ya Bu. Itu dulu. Jadi kalau Ibu ingin membahas regulasi, sebaiknya Ibu mengaitkan regulasi tadi dengan landasan dasar bahwa arsitektur dimulai dari konfigurasi ruang. Oke, Ibu bahas sekarang konfigurasi ruang, misalkan plaza dan lain sebagainya. Dan itu sudah ada bidangnya ya Bu ya, namanya urban design ya Bu ya. Jadi bukan urbanisme itu sosial gitu. Jadi mari kita lempengkan dulu, tapi nanti saya akan coba dengan uji-ujinya ya Bu ya. Gitu. Nah, untuk Pak Gayuh, memang menarik Pak. Bahasan-bahasan yang Bapak tadi ceritakan tentang arsitektur vernakular dan lain sebagainya semua itu ya. Kita bisa melihatnya banyak sekali kan Pak. Sebuah arsitektur vernakular dengan benda yang sama, benda arsitektur kita menyebutnya. Orang budaya bisa membahasnya, orang sosial bisa membahasnya, orang seni rupa bisa membahasnya. Gitu ya Pak ya. Nah seni rupa sangat banyak sekali membahas tentang proporsi. Nah kalau proporsi itu akan berpengaruh terhadap struktur ruang dalamnya juga Pak ya. Jangan hanya struktur luarnya. Oke Pak, Bapak sudah mulai masuk ke dalam how to dwell gitu. Makanya Heidegger bercerita tentang dwelling and how to dwell. Padahal Heidegger orang filsafat ya. Sedikit saja. Itu yang saya sepakati dari Heidegger, yang lainnya juga saya nggak terlalu sepakat dengan Heidegger. Nah, Pak Ivan jelas sekali objeknya.
Ya, ada sebuah contoh objek masjid itu di mana tuh ya Pak ya, yang Masjid Kopassus, pasti Pak Ivan tahu ya. Yang Iya. masjid lalu dikasih topi Kopassus. Nah, orang-orang Ya. teman-teman saya di bidang komunikasi membahas itu banyak sekali. Tapi dia hanya membahas luarnya, itu topi melambangkan ini bla 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 gitu ya Pak. Saya tanya, kamu udah Iya. pernah masuk ke dalam belum? Apakah pengaruh topi itu ke dalam? Ada nggak tahu. Ya kita kan cuma bahas dari luar. Oh oke. Nah, seperti itu Pak. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi, apakah gender itu berpengaruh terhadap ruangnya? Atau gender itu hanya berpengaruh terhadap hak-hak fikih jadinya ya Pak ya. Kalau fikih kita masuknya teologi gitu. Dan juga yang sedang ramai sekarang kan inklusivitas ya Pak. Semua harus Iya. ada ini, harus ada itu. Kalau dia berpengaruh bahwa ruang-ruang inklusivitas itu harus ditaruh tengah sehingga lalu semuanya memusat, itu baru berpengaruh pada arsitektur. Gitu Pak. Itu kan inklusivitas untuk bangunan-bangunan yang pasti ya. Nah, contoh yang mendasar sekali juga gini Pak. Orang Jepang kalau bikin bangunan dia selalu bilang harus ada rem ya buat difabel. Ya itu salah satu inklusivitas kan. Nah, kalau saya cuma bikin rem di luar, apakah rem itu berpengaruh terhadap ruang dalamnya? Artinya rem itu harus bisa masuk ke ruang yang ke dalam, begitu ya Pak? Nah, ya. Ya, nah itu kaitannya gitu ya Pak Ivan ya. Ya. Jadi Ya. jangan sampai kita nanti tergelincir. Kalau kita tergelincir masuk ke bidang yang populer, yang kita anggap benar karena dia populer, lalu kita tarik ke dalam arsitektur, nanti kita bingung sendiri Pak, saya mau cari apa ya? Iya, iya. Paham ya Pak, Bapak Ibu paham ya, Ibu Bapak ya. Jadi Ibu Yos misalkan sudah bergerak dalam bidang regulasi terus-menerus banyak sekali, lalu mungkin Ibu Ros sudah berpindah-pindah lama-lama, berpindah sedikit pada kebijakan gitu ya Bu ya. Nah oke Bu. Kemarin S2-nya juga kebijakan sih Pak. Iya. Nah makanya apa saja kebijakan yang lalu berpengaruh pada arsitektur itu banyak Bu. Tapi kalau demi kebijakannya, Ibu bercerita tentang masalah manajemen ya Bu ya. Jangan demi kebijakannya, tapi demi ruang-ruang kota gitu ya Bu. Jadi kalau kebijakan Ibu dicabut, ruang kota hancur. Nah itu betul ya Bu ya. Tapi kalau kebijakan Ibu tidak ada pengaruhnya terhadap struktur ruang, terhadap relasi, itu rasanya pasti di luar arsitektur bidangnya. Kurang lebih ya Bu ya. Gitu, Ya, itu komentar saya paham. tidak menyalahkan, tapi saya mencoba, ayo kita berpikirnya agak kritis sedikit gitu ya. Nah ini gunanya kita Pak, gunanya kita ngobrol-ngobrol tuh kayak gini. Tapi saya berusaha lewat aturan-aturan atau lewat cara berpikir ya. Nih saya izin share ya sekarang ya, boleh ya? Saya izin Ya. share. Iya Pak. Saya mulai dari sini ya, ini seperti biasa. Nih kalau Ibu Bapak nanti nggak paham, yang salah saya ini. Soalnya no stupid student, tapi teachernya yang fail to teach. Tapi saya nggak mau ngaku teacher jadinya, saya mau ngakunya teman diskusi aja. Jadi saya nggak salah. Baik, kita cerita tentang fenomena dan isu ya baru sedikit saja, karena ini baru kedua kan. Minggu depan saya akan ceritakan apa sih sebenarnya fenomena arsitektur, apa isu umum, apa isu spesifik, dan bagaimana cara kita menguji fenomena, menguji isu umum, menguji isu spesifik. Jadi Bapak Ibu nanti langsung punya alat untuk bertanya sendiri ya. Oke, ini kita main-main saja ya. Kita lihat kurva belajar kita. Sederhana Pak, saya nggak cerita tentang ontologi, epistemologi, teori-teori itu, tapi kita hanya akan berbelajar tentang blok pertama. Mari kita bersihkan diri kita dari popular fallacy ya, dari kepercayaan luar gitu yang kita tarik ke dalam arsitektur. Lalu kedua, kita stabilkan kategori, jadi kita sepakati bahwa arsitektur itu apa, nggak sempit. Urban design juga boleh, dia mendukung disiplin arsitektur, tidak mendukung disiplin inti, tapi dia mendukung disiplin spektrum. Lalu kemudian, maaf saya balik dulu. Kita akan membangun argumen ya, Ibu Bapak ya, kita bangun argumen, lalu kita menempatkan dalam ilmu gitu ya, dalam filsafat ilmu. Ada 4 blok sederhana. Tapi di dalamnya ada 5 fokus yang paling penting. Fokus pertama itu fenomena, fokus kedua isu, fokus ketiga itu tentang
eh, fenomena isu, bagaimana sebuah premis, bagaimana sebuah tesa kerja, sederhana ya. Ini untuk membuat nanti bidang kajian. Dan terakhir kita akan mengujinya. Mari kita lihat sama-sama apa yang ini kenapa nih? Yes, ini. Bapak Ibu bisa lihat ya? Bisa kelihatan ya? Jadi Jelas, Pak. kita kan ada 6 kali, sekarang yang kedua ya. Nanti ada P3, P4, P5, P6. P itu pertemuan. Ya, pertemuan. Jadi pertemuan kedua ini kan presentasi fenomena dan isu ya. Nah, fokus kita cuma 5 pokok tadi ya. Fenomena, isu, objek formal, objek material, premis, tesa kerja, gitu ya. Ini yang sekarang. Nanti yang terakhir baru kita tambah dengan paradigma. Jadi paradigma nanti saja belakangan, gitu ya. Nah, UTS-nya nanti seperti ini sederhana. Jadi target-target kita seperti ini. Ini nggak susah kok, gampang banget. Cuma kita harus ngobrol ya sama-sama. Nah, ini UTS kita, Ibu Bapak sekalian. Nanti UTS-nya setelah P6, Ibu Bapak membuat, walaupun Ibu Bapak sudah mendapatkan pendamping buat bidang kajian 1 ya, sudah pasti ya, sudah dapat. Nah, lalu kemudian biarkan saja itu bidang kajian itu nanti akan panjang tulisannya. Tapi ini saya akan bantu draft pemikiran ya 5 halaman, 6 halaman yang wajib memuat fenomena, isu, objek formal, material, premis, dan tesa kerja awal gitu. Jadi saya dukung saja, lebih baik saya dukung. Kalau Pak Ivan mau tentang masjid, objek materialnya monggo. Kalau Pak Gayu akan objek materialnya tentang arsitektur vernakular, monggo. Lalu kita cari objek formalnya, arah sudut pandangnya yang betul-betul masuk ke dalam arsitektur. Demikian juga dengan Ibu Yos ya Bu ya. Kalau Ibu mau masuknya pada kebijakan-kebijakan, tentu kebijakannya yang akan berpengaruh terhadap ruang-ruang kota ya Bu ya. Kurang lebih seperti itu arahnya. Nanti kita cek. Jadi kriteria lulus UTS tidak terjadi kategori error, gitu ya. Kategori error tuh kita menukarkan arsitektur dengan disiplin lain, gitu ya. Lalu isunya selalu menyentuh relasi antara manusia dengan ruang. Gitu. Kalau relasi itu hilang, berarti kita nggak masuk arsitektur. Nah, lalu kemudian premis itu bukan sekedar kebenaran lapangan atau popular fallacy, gitu ya. Lalu kita akan nanti mendapat struktur yang stabil. Jadi apa itu struktur arsitektur yang stabil? Kurang lebih itu. Izin, Prof. Tadi isu Prof, saya nyatanya kecepatan, Prof. Oh, gimana? Tadi yang dibahas isu. Oh, nanti ini kan ada di itu, Bu. Saya masukkan. Saya udah beres sekarang. Tadinya masih rusak YouTube-nya, sekarang sudah beres. Setelah ini langsung ada, Bu, di sana ya. Siap. Kalau perlu nanti ini saya kirimkan seluruh PowerPoint-nya ke WA juga boleh. Tenang saja. Sama rekamannya mungkin ya, Prof. Ya, sama rekaman. Rekamannya nanti tinggal dilihat di YouTube ya, Bu. Monggo. Iya. Baik. Nah, sekarang kita ini saya mencoba bercerita sedikit tentang kita membawa isu atau kita membawa keyakinan. Nah, ini sederhana ya pertanyaannya. Yang saya bawa ini isu atau keyakinan. Kalau kita tahu bahwa itu isu, berarti kita sudah membawa isu. Nah, kita tentu harus tahu apa yang namanya isu dan apa yang namanya keyakinan yang kita yakini bahwa itu benar. Padahal itu belum tentu isu, gitu ya Pak. Jadi, fenomena itu bukan opini, isu bukan slogan. Nah, ini kita banyak terpengaruh slogan-slogan. Disertasi bukan tempat mempertahankan keyakinan populer. Disertasi harus kita uji betul-betul. Analoginya yang sederhananya gini. Banyak orang yakin bumi itu datar karena terlihat datar. Tetapi ilmu tidak pernah berdiri pada apa yang terlihat. Ilmu berdiri pada struktur pembuktian. Arsitektur juga sama. Gitu ya, Ibu Bapak ya, sederhananya. Jadi, kalau begitu, jika kita pertahankan itu keyakinan, bukan struktur, itu bukan studi doktoral. Gitu ya, jadinya kita tidak bisa masuk pada sisi-sisi itu. Berikutnya, ini fenomena atau sekadar kebenaran lapangan. Nah, ini juga kadang-kadang kita agak bingung, memang agak rancu. Saya aja sering sekali rancu dengan ini. Jadi tidak semua yang sering diulang merupakan kebenaran ilmiah. Pertama itu dulu, kita tidak bisa melakukan generalisasi. Tradisi bukan otomatis hakikat.
bukan otomatis ontologi tradisi itu. Generalisasi tanpa uji itu sama dengan kekeliruan. Kurang lebih gitu ya. Jadi bangunan harus punya kepala, badan, kaki, sangat terdengar arsitektural. Tetapi apakah itu universal secara biologis? Itu pertanyaannya. Apakah tanpa itu manusia tidak bisa berhuni? Sederhana ya Pak ya. Nah, apakah itu struktur minimum ruang yang kita butuhkan? Bukan juga. Jika tidak, maka itu tipologi historis Pak, bukan hakikat arsitektur. Gitu ya, itu tipologi historis. Nah, jika sekarang semua orang sukses harus bangun jam 4 pagi, sering diulang, orang sukses bangunnya jam 4 pagi, lalu sering dipercaya, itu kan nggak otomatis benar ya Pak ya. Mungkin bisa dihitung cuma berapa yang benar. Begitu juga dalam arsitektur. Segala sesuatu yang sering dibicarakan belum tentu benar karena kita membicarakannya dan kita yakin bahwa itu benar, gitu ya problemnya. Jadi yang sering diulang belum tentu faktor yang esensial. Ini, gitu ya Pak Ivan juga sudah ngobrol tadi ya, banyak hal yang sebenarnya seakan-akan dipaksakan untuk kita gitu. Contoh-contoh inklusivitas Pak ya, itu masalah sebenarnya kan itu masalah sosial ya Pak ya. Lalu arsitektur sekarang harus ada, lalu dibikin aturan arsitektur harus inklusivitas. Waduh, banyak kelirunya ya Pak ya. Sedangkan arsitektur harus kan ditarik ke masjid secara arsitekturnya dulu ya. Iya betul Pak. Iya. Fungsi dulu Pak. Saya tarik dulu lagi ke masjidnya aja. Iya betul Pak. Jadi Bapak nanti kalau Pak Gayuh lari ke vernakular, bangunan vernakular tuh bagusnya apa gitu Pak dalamnya gitu ya. Nah, Ibu nanti lari pada bagaimana sih ruang-ruang pengaruh. Jadi kita cari dulu Pak Bu, ruang kota tuh apa sih faktor yang berpengaruh buat dia gitu. Baru kita salah satunya ke pendidikan gitu. Baik. Nah, sekarang kita masuk ini ya, isu arsitektural. Fenomena harus konkret dan teramati. Harus ya. Isu harus menunjukkan adanya ketidakstabilan, ketegangan, dan lain-lain. Itu yang mengganggu cara kita berhuni. Relasi ruang dan manusia. Isu menyentuh konfigurasi fisik dan spasial, pelingkup dan ruang. Bukan sekedar makna simbolik. Kalau makna simbolik, kita nanti bergeser pada orang-orang komunikasi visual yang jago sekali dengan semiotik gitu ya. Nah, fenomena itu, contoh ya Pak ya, rumah adat berubah fungsi menjadi homestay. Itu sebuah fenomena Pak. Itu fenomena ruang kan ya Pak ya, fungsinya ya. Lalu ketegangannya atau ketidakstabilannya atau tarik-menarik antara satu dan lainnya, ruang yang dulunya berorientasi pada relasi keluarga gitu ya Pak, ruang ya, sekali lagi, sekarang berorientasi ruang itu pada transaksi. Itulah yang kita sebut ketidakstabilannya bergeser gitu ya, kestabilannya. Sehingga lalu isu arsitekturalnya, apakah transformasi fungsi ini mulai menggeser relasi dasar berhuni dalam konfigurasi ruang. Nah, kita masuk ya sangat arsitektur dan ini vernakular gitu ya Pak ya. Sederhananya, ini saya ngambil yang sederhana ya Pak. Jadi, oh ternyata bisa gitu. Baik. Nah, kita masuk berikutnya. Saya kasih analogi yang sederhana. Gini Pak, orang bekerja dari rumah, work from home. Lalu isunya, apakah ruang domestik itu mampu menampung relasi kerja tanpa merusak struktur berhuni? Ini kan masalah kita ya. Bukan sekadar ada tren WFH kayak kita sekarang gitu, tapi harus ada perubahan relasi terhadap ruang dan tubuh. Kalau nggak ada, ya artinya nggak ada gunanya, memang nggak akan berpengaruh pada arsitektur kan Pak. Kalau kita kita daring seperti ini gitu. Sama sekali nggak ada pengaruh kan. Ruangannya mau jelek, mau sempit, mau apa, daringnya jalan terus. Atau daringnya saya hapus, tetap aja ruangnya sempit gitu. Kasarnya seperti itu. Sehingga lalu isu arsitektur selalu menyentuh relasi, bukan sekedar bentuknya. Relasi antara manusia dengan ruang yang dia huninya gitu. Daring tidak sama sekali. Nah, definisinya sekarang ya sederhana, fenomena dan isu. Fenomena itu apa yang teramati secara faktual, fakta gitu ya. Isu itu ketegangan atau ketidakstabilan dalam relasi ruang manusia dan makna. Ada pergeseran, perubahan juga boleh.
Tanpa pergeseran misalkan relasional tidak ada isu arsitektur. Kurang lebih. Jadi kalau tadi Pak Ivan bercerita tentang ini ada pergeseran ruang di dalam masjid nih misalkan ya Pak ya. Oh ternyata kenapa perempuan disuruh ke bawah? Kalau gitu ada masalah visibilitas dalam ruang gitu ya. Itu kan menarik ya Pak. Tapi kalau Bapak bilang gender itu sudah hak, ya jadi susah Pak. Itu fikih Pak. Ya, ya. Tapi kalau masuk pada gimana caranya saya membuat ruang dalam yang si gender itu perempuan tadi juga bisa punya hak yang sama terhadap pandangannya terhadap khotibnya gitu ya Pak? Ya, itu boleh masuk Pak ya. Tapi kalau ya. kalau inklusifnya kan nggak ada kaitannya jadinya ya Pak ya. Gitu. Iya, iya. Definisi kerjanya begini, fenomena arsitektur itu peristiwa atau perubahan yang terjadi pada ruang atau bangunan. Itu fenomena arsitektur. Jadi jangan kita tarik pada fenomena sosial, ya, atau fenomena sipil, atau fenomena planologi, atau fenomena kebijakan, tapi tariklah pada ruang atau bangunan. Sehingga kalau kita benar dari fenomenanya, kita mengeluarkan isunya juga benar. Nah, isu arsitekturalnya misalkan ketidakstabilan relasi antara tubuh dan ruang yang berpotensi menggeser struktur berhuni. Nah, sederhana ya Pak ya. Dengan hal seperti ini, Pak Ivan bisa lihat objek materialnya pakai masjid boleh. Pak Gayuh dengan sederhana ini, Pak Gayuh melihatnya pada bangunan vernakular boleh. Kalau gitu akan berpotensi menggeser tampak tripartit gitu ya Pak ya. Jadi bukan dari tripartitnya ya Pak ya. Kalau dari tripartitnya kadang-kadang saya hapus saja itu nggak ada pengaruh ke dalamnya gitu. Gitu ya Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, analogi sederhananya gini. Banyak orang memakai AI. Saya juga pakai. Mungkin Bapak Ibu sekalian pakai juga, jangan ragu-ragu, pakai saja. Saya dorong untuk menggunakan. Sekarang isunya, apakah manusia kehilangan kapasitas berpikir kritis karena banyak orang memakai AI? Betul, berpikir kritis. Tapi itu manusianya, nggak ada hubungan sama ruangnya, ya Pak ya. Lalu bukan pada teknologinya, tetapi pada relasinya. Contohnya gitu. Jadi kalau contohnya AI ini, manusia dan teknologi dan relasinya dengan manusia. Gitu. Nah kalau arsitektur, ya sama ya relasinya juga. Jadi fenomena terlihat oleh mata, isu itu dirasakan oleh strukturnya. Ya, struktur itu relasi ya, relasi antara satu dan lainnya. Kemudian kita masuk ada 4 filter untuk menguji isu arsitektural, sederhana ya. Apakah ini fenomena atau opini? Nah, tadi sudah tahu fenomena itu kejadian fakta. Oh, ini cuma opini, ya udah kita buang fenomenanya. Apakah ini menyentuh relasi ruang dan manusia? Oh, tidak menyentuh. Oke, kita cari yang menyentuh ruang dan manusia. Gitu ya, Pak, sederhana. Apakah ini bukan generalisasi budaya? Oh, kalau generalisasi budaya kita hilangkan, kita jangan masuk ke sana gitu ya Pak. Hati-hatinya itu. Apakah ini tidak mengalami kategori error, menukarkannya dengan disiplin lain? Nah, itu ujinya. Analoginya gini, sebelum membagikan berita, kita cek faktanya. Sebelum menyebut sesuatu sebagai isu, kita cek dulu strukturnya, 4-nya ini gitu. Sederhana ya. Jadi jika tidak lolos 4 filter ini, itu bukan isu arsitektur. Mungkin dia bergeser. Nah ini Pak alat uji yang sederhananya ya Pak ya. Oke. Lalu kemudian ilmu itu bukan lahir dari keyakinan ya sebenarnya ya. Nah studi doktoral bukan mempertahankan apa yang kita yakini. Ini yang sering sekali dari dulu sampai sekarang Pak. Jadi karena terbiasa dengan bekerja, lalu bekerja itu memaksa seseorang untuk meyakini apa yang dia kerjakan benar gitu, belum pernah diuji. Doktoral ialah membongkar apa yang selama ini dianggap benar. Tugas kita itu Pak ya, hanya yang berani meragukan dirinya sendiri yang bisa meneliti dengan jujur. Rata-rata gitu, jadi memang susah Pak, saya juga dulu sama, saya sangat kuat dengan semiotik, lalu saya anggap makna semua, akhirnya saya baru sadar sendiri. Lah kalau maknanya di luar arsitektur yang ngapain saya urusin. Analoginya jadinya ada orang yang terus memotret dengan filter. Kalau kita motret gitu fotografi menggunakan filter, dia akan lupa seperti apa wajahnya sendiri. Ya ini Pak.
kita bergaul dengan sesuatu yang filter tadi, lalu kita lupa nih arsitektur yang mana ya? Karena kebenarannya udah terlampau sering kita dekati. Begitu juga peneliti yang tidak pernah menguji keyakinannya. Jadi jika kita tidak pernah goyah, mungkin kita belum pernah benar-benar berpikir. Jadi goyah itu bagus. Kita menggoyah diri sendiri kan akhirnya alarm kita keluar gitu ya. Bukan alarm yang palsu tapi ya. Kurang lebih itu Pak, it is fun to fail. Jadi kalau fail itu fun sekali. Kenapa? Karena kita jadi belajar, kita digoyang gitu ya. Baik, oke. Kurang lebih seperti itu, Ibu Bapak. Jadi saya stop dulu ini, stop share-nya di sini ya. Saya mengucapkan terima kasih, ini sudah banyak masukannya. Nanti minggu depan bagian saya ya. Sekarang ada bagian Ibu Bapak, minggu depan bagian saya. Nanti Ibu Bapak boleh bertanya. Dan nanti saya akan mencoba memperlihatkan, kita nggak usah banyak-banyak, tapi jangan tulisan ya Pak ya. Diusahakan kita membuatnya pointer saja. Poin aja, ya. 3 slide atau 4 slide, 5 slide, poin saja. Dan poinnya yang langsung menyentuh ke persoalannya. Moga-moga minggu depan saya bisa memberikan contohnya dan nanti tinggal kita lanjut dari sana. Jadi jangan dilepas Pak, sudah pegangan sehari-hari, cuma kita luruskan arahnya ya Pak ya. Jadi objek materialnya sudah, tinggal kita luruskan kalau mau masuk arsitektur apa celahnya gitu ya. Jadi sekaligus nanti orang UTS Bapak udah nulis Pak. Ya, saya bantu juga. Jadi nanti ada bidang kajian dibantu nanti sama asisten-asistennya, di sana ada pendamping, lalu saya juga membantu dari sisi filosofinya, karena bidang kajian satu itu kalau kita nggak punya isu yang benar, kesananya susah. Bidang kajian 2 itu dasarnya isu kita Pak. Bidang kajian juga dasarnya isu kita, kalau isunya kita keliru, kesananya kita jadi ganti-ganti terus Pak. Gitu ya Ibu Yos, Pak Ivan. Siap. Pak Gayu, kalau ada apa-apa jangan ragu-ragu, WA aja saya, kita langsung kerja sama-sama. Ibu Yuyun nih, terima kasih udah hadir ya. Ibu Yuyun, kapan kita ngobrol? Nanti tinggal diatur ya Bu Yun. Ya, Prof. Yes, Ibu Yuyun nih udah mau maju bidang kajian 3 ya. Oke, nah pengalamannya boleh di-share Bu Yun sama teman-teman. Ayo Bu, sekarang share sama teman-teman yang ini pengalamannya. Nanti tambah ini Prof. Tambah stres teman-teman yang lain. Saya berbagi kestresan ntar, Prof. Hah? Nanti saya mau berbagi, saya stres. Ya, teman-teman berbagi stres katanya Bu Yos. Iya, berbagi. Bu Yos jangan dengerin Ibu Yuyun, dia mau bagi-bagi stres, jangan. Pak Gayu jangan. Bukankah kita ini golongan orang stres? Kata Kang Ivan, ayo orang berbarengan sama stres bareng. Jangan. Nggak boleh. Pokoknya nggak boleh ya, iya. Pokoknya kalau sama saya kita santai-santai aja, nggak usah stres, kita betul-betul kerja yang benar sajalah. Ya, saya bukan ahli, saya juga belajar sama-sama, tapi karena saya sudah mengalami banyak, jadi alat ujinya seperti apa gitu ya. Jadi nanti Ibu Bapak tinggal nanya sendiri, kalau kurang kita ngobrol, diskusi. Jadi saya mungkin akan banyak terseok-seok ya Pak Pur. Ya, itu karena wajar Bu. Mungkin kalau Ibu nggak gitu, itu nggak wajar. Iya. Oh kalau gitu alhamdulillah ya. Iya, itu alhamdulillah Bu, wajar. Makanya siap. Yang paling sulit itu justru kita membongkar keyakinan kita itu. Itu yang paling sulit. Iya. Pekerjaan awalnya itu paling sulit, kita membongkar apa yang telah kita pahami selama ini, kan harus kita uji ya. Bener nggak nih kalau dia dimasukkan dalam sebuah penelitian, bisa apa enggak gitu. Oke, Ibu Bapak. Apalagi sudah. Yes. Ada pertanyaan? Apalagi keyakinannya sudah hampir 50 tahun kita. Nah jadi itu Pak. Membantu. Betul Pak. Itu. Jadi semoga Pak Pur yang sabar juga. Oh iya Pak. Tapi kita ingin betul-betul pengen membongkar apa yang jangan takut. Jadi, pokoknya kita pandu langkah demi langkah ini, soalnya sudah baik. Pak Ivan sudah punya sesuatu. Pak Gayu juga sudah punya sesuatu. Jadi tinggal dirapikan. Nah, Ibu Yos ini yang kalau masuk ke kota seperti apa nanti akan banyak kita ngobrol ya Bu Yos ya. Supaya betul-betul jangan kita menjadi planologi, kita jangan jadi urbanism gitu. Tapi Ibu masuk pada
pada urban design ya masih oke ya Bu ya, kurang lebih. Baik, terima kasih banyak. Jadi kita sudahi saja. Matur nuhun pisan, matur nuhun sangat Bapak Ibu. Kalau dari Yes. Makassar aku nggak tahu Kami nyebutnya sama apa. ini. Terima kasih, Baik. Prof. Sama-sama, terima kasih. Saya izin live ya. Makasih Ibu Bapak. Iya, Prof. Ya, Terima kasih. Makasih, Ya. Sadayana. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.